Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan delegasi. Saya Fira Rifatul Mahdania, NIM 100. Saya Atia Laila Salwa, NIM 103. Saya Adina Nurhalida, NIM 104. Saya Rizky Putri Aulia, 087. Saya Devi Royatul Jana, 071. Saya Umu Latifah, NIM 105. Untuk selanjutnya, presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh Devi Royatul Jana. Kepadanya saya persilahkan. 1. Kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan seringkali dikonotasikan negatif karena terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Pada kenyataannya, kekuasaan merupakan konsekuensi logis dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan. Kekuasaan diperlukan untuk mengubah situasi organisasi melalui orang-orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Putri Aulia. Lima faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan. Yang pertama, reward power. Adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, coercive power. Adalah kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja buruk yang ditunjukkan oleh SDM atau tenaga kerja dalam suatu organisasi. Dalam melakukan coercive power, manajer harus berhati-hati karena pada dasarnya manusia tidak ada yang menginginkan hukuman. Yang ketiga, legitimate power. Adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Contohnya seseorang yang diangkat menjadi pimpinan, maka dia akan memiliki kekuasaan yang sah atau terlegitimasi. Yang keempat, expert power. Expert power atau kekuasaan berdasarkan keahlian adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, referent power. Referent power adalah kekuasaan yang muncul akibat dari adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Atia Laila Salwa. 2. Kewenangan atau authority. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Contohnya seperti seseorang yang ditunjuk sebagai manajer personalia dengan sendirinya akan terlegitimasi untuk memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Jenis-jenis kewenangan dalam organisasi. Yang pertama, kewenangan lini atau line authority. Kewenangan lini dalam mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kewenangan staff atau staff authority. Kewenangan staff adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Kewenangan ini membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya, namun tidak secara langsung. Yang ketiga, kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya hingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Umu Latifah. Tanggung jawab, responsibility. Tanggung jawab bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika mendukung suatu bagian atau departemen tertentu.
Tiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Yang keempat, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang merupakan pengalian tugas kepada orang lain yang sah dan terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas untuk pencapaian ekspektasi. Pelimpahan wewenang muncul karena keterbatasan yang dimiliki seseorang yang berada dalam suatu posisi, seperti keterbatasan pekerjaan, jumlah pekerjaan maupun faktornya. Jika keterbatasan tidak dapat ditanggulangi dan akan memperburuk serta menghambat pencapaian tujuan organisasi, maka perlu dilakukan pelimpahan wewenang. Manfaat pelimpahan wewenang. Yang pertama, sebagian atau bawahan yang dilimpahi wewenang dapat memperoleh kesempatan dan mempelajari sesuatu yang baru, sehingga memungkinkan bawahan akan belajar bertanggung jawab akan sesuatu yang baru. Yang kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan dengan baik dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. Yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan yang layak menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas akan diberikan. Yang kelima, intervensi pada saat diperlukan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ira Rifaatul Mahdania. Sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasian. Terdapat dua cara dalam pelimpahan wewenang, yaitu sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada direksi atau atas dari suatu organisasi. Artinya, segala keputusan dan kebijakan perlu diputuskan dari hierarki yang paling tinggi, karena mereka yang berada pada hierarki paling tinggi yang bertanggung jawab terhadap tercapainya tindakannya tujuan organisasi secara keseluruhan. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dan hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan terkait bagaimana kegiatan yang akan dijalankan. Selanjutnya dilanjut oleh Desiree Hatujana. Enam, mendesain pekerjaan atau job design. Desain pekerjaan merupakan pembagian kerja yang akan dilakukan organisasi kepada seluruh anggota organisasi. Di sini menjelaskan bahwa desain pekerjaan terdapat tiga pendekatan, yaitu pendekatan mekanis, fokus pendekatan mekanistik, yakni pada identifikasi cara yang paling sederhana menstruktur pekerjaan untuk memaksimalkan efisiensi. Dalam hal ini meliputi pengurangan kompleksitas pekerjaan untuk menyediakan efisiensi sumber daya manusia yang membuat pekerjaan begitu sederhana sehingga setiap orang dapat dilatih dengan cepat dan mudah untuk menjalankan pekerjaannya. Pendekatan motivasi. Pendekatan ini berfokus pada karakteristik yang mempengaruhi makna psikologis dan potensi motivasi serta memandang variabel sikap sebagai hasil utama desain pekerjaan. Pendekatan biologis.
Pada pendekatan ini mempelajari gerak tubuh, fisiologis kerja, dan pengobatan pengerjaan yang bisa disebut dengan ergonomika. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.